Shalom saudaraku, hari ini hari Minggu, hari kebangkitan Tuhan. Mari kita rayakan sama-sama pujian penyembahan buat Tuhan, amin. Mari satukan hati kita berdoa. Tuhan, kami bersuka cita, hari ini Tuhan, sama-sama kami mau naikkan pujian, syukur kami, dan bersuka cita di hadapan Tuhan oleh karena apa yang Tuhan sudah perbuat buat kami. Tuhan, Kau layak terima pujian, kami siap memuji Engkau Tuhan, dan biarlah Kau berkenan atas pujian umat-Mu. Dalam nama Yesus kami siap memuji Tuhan. Semua yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari puji Tuhan. Rayakan kesetiaan Tuhan. Sungguh besar setiamu. Mari tinggikan Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, oh, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Kembali katakan, sungguh besar setiamu Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan, darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tuhan, bagimu segala puji.
dalam roh dan kebenaran selamanya. Kami mau menyembah-Mu Bapa, dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya, kami sembah Kau Tuhan. Haleluya, Kaulah hidupku Tuhan. Kami sembah, kami muliakan Kau. Oh, haleluya, ajaib kasih-Mu Tuhan. Kami suka untuk memuji-Mu. Haleluya. Oh Tuhan, kami bersyukur buat kasih setia-Mu Tuhan. Bersyukur buat kasih sayang-Mu yang besar. Kau Allah yang setia. Jemaat Tuhan, Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia. Bersyukur kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Oh, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu Tuhan? Segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Bersyukur selamanya. Oh, haleluya. Panggil namanya Yesus. Kau Allah yang setia. Kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Yesus, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas
segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya, selamanya. Oh, selamanya ya Tuhan, ya Tuhan. Sembah Tuhan. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu Yesus. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya, 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 selamanya. Mari bersyukur pada Tuhan, naikkan syukur-Mu, pujian-Mu. Haleluya. Oh Yesus, Yesus, kami sembah Kau Tuhan, kami sembah Kau Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini kami boleh menaikkan pujian penyembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kiranya Engkau boleh bersukacita atas pujian umat-Mu, dan Kau Allah yang bertahta di atas pujian umat-Mu. Kau yang hadir dalam setiap keluarga jemaat-Mu Tuhan. Dan kami yakin ketika Engkau hadir, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, bahkan yang berbeban berat diberikan kelegaan. Ada pertolongan, ada sukacita, ada pengharapan yang baru di dalam Tuhan. Berkati sebentar kami mau mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan, biar firman-Mu tertanam dalam hati kami, dan kami boleh menjadi pelaku firman, sehingga dalam perayaan hari kebangkitan-Mu ini Tuhan, kami boleh bersuka cita di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyambut firman-Mu dengan sukacita. Haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Senang sekali dapat menjumpai Bapak Ibu kembali. Saya berdoa dan berharap senantiasa Bapak Ibu boleh senantiasa dalam keadaan sehat, baik-baik, dalam keadaan terpelihara, bahkan dalam keadaan damai sejahtera yang berlimpah. Pagi hari ini saya mau membagikan kepada Bapak Ibu dengan judul khotbah saya, yaitu hidup dalam kuasa kebangkitannya. Hari ini kita merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus. Dia yang sudah menebus kita di kayu salib. Dia yang sudah memberikan tubuh dan darahnya bagi kita semua, supaya kita boleh bangkit dalam kuasa kebangkitannya. Oleh karenanya, saya sudah memberikan judul hidup dalam kuasa kebangkitannya. Saya ajak Bapak Ibu membuka dan membaca bersama firman Tuhan dari Filipi 3 ayat yang ke-10. Mari kita baca bersama-sama. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya akhirnya
aku beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Haleluya, saudara. Saudara, ada 5 hal yang saya mau sampaikan pada pagi hari ini. Yang pertama adalah bagaimana Rasul Paulus berkata bahwa yang ku kehendaki ialah, yang pertama apa? Mengenal dia. Bicara mengenal, bahasa Yunaninya ginosko, saudara. Itu artinya mengenal, mengerti, namun bukan cuma tahu seperti kita kenal atau kita cuma tahu seseorang, bukan. Ada satu hubungan yang lebih dalam, ada sebuah pemahaman, pengertian yang lebih dalam. Bahkan istilah ginosko ini juga dipakai oleh orang-orang Yahudi untuk menyatakan hubungan suami istri, keintiman suami istri. Jadi artinya kalau kita ginosko dengan Tuhan, kita mengenal Tuhan, kita harus memahami karakter Tuhan, sifat Tuhan, kebaikan hati Tuhan. Demikian juga ya keadilannya, keseriusannya, kesungguhannya kita juga harus perhatikan. Ya, saudara kasih Tuhan, dalam Yohanes 10 ayat 14 dan 15 dikatakan seperti ini. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku, ginosko. Ya, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Wow, Tuhan Yesus sudah mengajar kita bagaimana Dia adalah gembala yang baik yang mengenal setiap dombanya. Dia mengenal saudara dan saya, ya, dan kita pun harus mengenal Dia. Mengenal suaranya, mengenal apa yang menjadi keinginan hatinya. Itulah yang dimaksud dengan ginosko, ya. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 3 dan 4 juga dikatakan, ya, dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, ia mengenal Dia tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Jadi kalau kita merasa, saya sudah mengenal Tuhan Pak, saya sudah melayani Tuhan, saya sudah ikut Tuhan lebih dari 50 tahun, saya sudah percaya Yesus, saya sudah ke gereja, saya sudah menjadi anggota dari sebuah gereja sekian puluh tahun lamanya, bahkan mungkin sebelum saya lahir, ya. Tetapi kita cek di sini, kalau kita benar-benar ginosko, dikatakan tadi apa? Inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, tentunya kalau kita mau lebih lagi mengenal Tuhan, kita harus rajin baca Alkitab, renungkan firman terus, saat teduh dengan setia, berdoa, cari wajah Tuhan, naikkan pujian penyembahan dari dalam hidup kita. Ya, dan saya percaya Tuhan akan memberikan pengenalan akan Dia lebih lagi. Yang kedua, saudara, apa yang Rasul Paulus katakan? Yang kukendaki ialah mengenal Dia dan nah ini dia, mengenal kuasa kebangkitannya. Mengenal kuasa kebangkitan Allah. Saudara bisa lihat betapa kuasa kebangkitan yang Tuhan Yesus lakukan itu melebihi dari semua batasan yang ada. Dalam Yohanes 5 ayat 21 dikatakan, sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga Anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Saudara ingat ketika Lazarus yang sudah mati dan mulai membusuk, 4 hari lamanya dia sudah mati. Dikatakan sudah bau, ya. Tetapi ketika Tuhan Yesus mau membangkitkannya, Tuhan Yesus berkata, bangkitlah. Dan dia bangkit, bahkan dalam keadaan terikat tangan dan kakinya, bahkan kain peluh masih ada di wajahnya. Lazarus keluar, Lazarus pergi dan membersihkan diri tentunya, ya saudara. Tuhan Yesus sanggup membangkitkan. Dan Tuhan Yesus juga bangkit dari antara orang mati. Karena Dia memang Allah yang perkasa. Karena Dia memang Allah yang memiliki kuasa melebihi segala yang membatasi. Tidak ada keterbatasan. Tidak ada yang mustahil. Oleh karenanya saudara, mengenal Yesus, mengenal Bapa kita dengan baik, itu yang pertama. Yang kedua, mengenal kuasa kebangkitannya. Kalau yang mati saja dibangkitkan, apa masalah kita? Adakah masalah yang paling besar dalam hidup kita? Apakah sakit penyakit? Apakah masalah ekonomi? Ataukah masalah hubungan rumah tangga? Dengar baik-baik. Kalau yang mati saja dibangkitkan, maka
tidak ada satupun yang mustahil bagi Tuhan dan bagi setiap kita yang percaya. Bapak Ibu boleh katakan amin di rumah semua ya. Dalam Roma 6 ayat yang ke-9 dikatakan, karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Dia bangkit dari antara orang mati. Dan kematian atau maut tidak menguasainya lagi. Dia naik duduk di sebelah kanan tahta Allah Bapa, menjadi pembela, menjadi pengantara buat kita semua. Ya, itu yang kedua. Lalu yang ketiga, kita harus memiliki persekutuan di dalam penderitaannya. Yang ketiga ini mungkin saudara mulai berpikir, wah Pak kurang cocok buat saya Pak. Tapi saya mau katakan, ya mari kita lihat saudara, justru ini yang akan membuat kita semakin kuat di dalam Tuhan. Ya, pandemi ini menyebabkan banyak orang mengalami sakit mental illness, ya, depresi, stres dan lain-lain. Saudara boleh perhatikan, begitu banyak kasus konflik, begitu banyak kasus KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga. Bahkan kalau saudara lihat lagi di berita-berita, ada anak bunuh orang tuanya, ayahnya, ya, sehingga manusia sudah mulai tidak bisa berpikir dengan jernih lagi karena tekanan, karena depresi yang dialaminya. Ya, bahkan terjadi kasus bunuh diri di beberapa tempat dan ada juga sampai bom bunuh diri, ya, meninggal ngajak-ngajak begitu dalam tanda petik ya. Dan kita tahu anak-anak sekolah banyak sekali yang mengalami stres dengan tugas, dengan kebiasaan yang berbeda ini. Biasa mereka bisa main, mereka berlari, berjumpa teman, tapi semua harus dilakukan secara online. Ya, bahkan tidak sedikit orang-orang Kristen pun yang mengalami mental illness ini, merasa tertekan, bahkan putus asa. Padahal firman Allah dalam 1 Petrus 4 ayat 1 dan 2 dikatakan, jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, baca sama-sama bersama saya dengan keras, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Kita harus mempersenjatai diri kita, pikiran kita, bahwa kita harus siap menderita bersama Yesus. Ya, jadi bukan cuma mau yang enak. Seperti Ayub katakan, masakan yang enak saja, yang baik saja yang aku terima. Ya, tapi kita harus terima juga apa yang mungkin menurut kita kurang baik. Tapi percayalah di dalam semuanya justru mendatangkan kekuatan buat kita. Ya, dalam Filipi 1 ayat 29 dikatakan, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Wow, saudara, kepada saudara dan saya dikaruniakan bukan cuma untuk percaya, tapi juga untuk menderita bagi Dia. Wah, berat ya. Mungkin saudara pikir, wah nggak cocok nih, matiin aja deh YouTube-nya. Jangan dimatikan. Ya, karena sesungguhnya saudara, ketika kita kuat di dalam Tuhan, ketika kita kuat di dalam mempersenjatai pikiran kita, hati kita, mental kita, maka kita akan menjadi orang-orang percaya, orang-orang Kristen yang militan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita boleh tetap kuat. Tidak kaleng-kaleng, tidak lembek-lembek. Menjadi orang Kristen berkat kelimpahan doang. Tetapi menjadi orang yang sungguh cinta Tuhan dan sungguh rela mati menderita bersama Tuhan. Dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-12 dikatakan, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Siapkah saudara? Siap gak siap saudara? Kita harus siap menurut saya. Karena apapun yang terjadi dalam hidup kita, percayalah semua di tangan Tuhan. Bicara penderitaan, ikut Tuhan atau tidak, sebetulnya semua orang mengalami penderitaan. Tetapi ketika kita mengikuti Yesus, dengar baik-baik. Perbedaannya apa? Ketika kita mengalami pergumulan, pencobaan, penderitaan, apapun, ada Tuhan bersama kita. Karena Dia gembala yang baik, yang mengenal kita. Dan kita ada di dalam Dia. Saudara ingat, bagaimana Tuhan Yesus ketika di Taman Getsemani.
Tuhan Yesus sendiri mengalami hematohidrosis. Keringatnya bercucuran seperti tetesan darah jatuh ke tanah. Dan umumnya hal tersebut terjadi karena orang yang mengalami depresi, tekanan, ketakutan, stres yang berat. Tuhan Yesus waktu itu sebagai manusia dia menyadari dan dia merasakan hal yang dialami oleh manusia di zaman sekarang juga mungkin. Ada ketakutan yang sangat karena sebentar lagi dia akan ditangkap, dia akan disalibkan, dia akan diolok-olok, dia akan dipukuli, dia akan ditusuk, dipaku dan lain-lain. Kalau kita pun yang mengalami saudara, mungkin kita sudah pingsan-pingsan. Ya, mungkin kita juga sudah ketakutan karena Yesus adalah Allah yang Maha Tahu juga. Dan kita lihat bagaimana responnya. Ketika di Taman Getsemani Tuhan Yesus berdoa. Dia berdoa terus meminta kekuatan yang dari Tuhan. Tapi dia tetap di balik semua doanya, menjadi dasar doanya, dia katakan, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendak Bapa yang jadi. Wow, keren saudara. Itulah yang harus kita miliki dalam hidup kita. Kita harus siap menderita bersama Tuhan. Kita harus mempersenjatai diri kita untuk siap menderita apapun juga. Sehingga mental kita menjadi kuat. Ya, sehingga tidak takut-takut lagi kita ikut Tuhan. Siap menderita dan kita sudah belajar. Dan Tuhan Yesus yang sudah menunjukkannya kepada kita. Dia rela mati. Sampai dia mati di kayu salib buat saudara dan saya. Dia menebus kita semua karena kasih-Nya. Yang keempat adalah sehingga kita menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Apa maksudnya saudara? Dalam Roma 6 ayat 5-8 dikatakan, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Wow, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Ayat yang ke-7 kita baca saudara, sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Wah, ini dia. Ya, menjadi serupa dalam kematiannya seperti itu, saudara. Biar manusia lama kita mati semuanya bersama dengan penyaliban Kristus, bersama dengan kematian Yesus di kayu salib, sehingga kita menjadi sama dengan kematiannya. Dan ketika kita manusia lama kita mati bersama dengan kematian Yesus, kita pun boleh menjadi sama dengan kebangkitannya. Sehingga kita menjadi manusia-manusia yang perkasa, memiliki roh yang perkasa, yaitu roh Allah sendiri. Dan kita berkemenangan, tidak hidup lagi di dalam dosa. Ya, itu dia saudara. Dalam 2 Korintus 4 ayat 10 dan 11 dikatakan, kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Membawa kematian Yesus dalam hidup kita. Artinya, ingat terus saudara, Yesus sudah berkorban, disalibkan demi menebus dosa kita. Dan kalau kita ingat terus dan kita membawa kematian Yesus, pengorbanan Yesus, maka kita tidak akan memberikan diri kita untuk menyangkal, tidak akan membiarkan diri kita untuk melakukan dosa lagi. Kita akan menjaga sedemikian rupa karena kita ingat kita sudah ditebus dengan tubuh dan darah Yesus. Oleh karenanya, biarlah kita boleh terus ingat hal ini supaya kita tidak menyalibkan Yesus untuk kedua kali. Saudara yang kasih Tuhan, supaya dikatakan apa? Kehidupan Yesus juga menjadi nyata dalam hidup kita. Bagaimana kuasa Kristus nyata dalam hidup kita. Karakternya pun dinyatakan dalam hidup saudara dan saya. Sehingga kita boleh menjadi manusia yang sungguh menjadi representasi Kristus di muka bumi ini. Dalam Galatia 5 ayat yang ke-24 dikatakan, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsunya dan keinginannya, saudara. Jadi, kalau kita memang milik Kristus, kita bawa kematian Kristus dalam hidup kita, maka kita salibkan daging dengan segala hawa nafsunya. Ya, yang kelima, yang terakhir, saudara,
Dikatakan apa yang ayat yang tadi yang kita sudah baca. Pertama ayat 11 dikatakan ya, akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Kebangkitan yang seperti apa? Kebangkitan bukan untuk menerima penghukuman saudara. Tapi kita lihat dalam 1 Korintus 15 ayat 20 sampai 23. Ya, mari kita baca bersama-sama. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Mantap, Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Saudara, sebelum saya mengenal Tuhan, saya banyak mempelajari agama. Saya banyak mempelajari juga aliran-aliran. Di sana ada mujizat, ya, di sana ada kuasa, di sana ada kesaktian-kesaktian yang katanya ilmu putih, ilmu hitam, abu-abu juga mungkin ada yang merah, hijau seperti pelangi mungkin ya. Saudara, mereka semua ini pada akhirnya yang katanya hebat pun mati, saudara. Tetapi Tuhan Yesus ini dahsyat. Makanya saya datang kepada Tuhan Yesus karena saya tahu Allah yang saya sembah di dalam nama Yesus adalah Allah yang hidup, yang tidak mati dan maut tidak berkuasa lagi atasnya. Bahkan dikatakan dia akan menjemput umatnya, mengangkat umatnya dan bertemu di awan-awan permai untuk kita boleh bersama-sama nanti menerima satu kehidupan yang kekal di dalam Tuhan, ya, tubuh kemuliaan di dalam Tuhan. Bukan untuk menerima penghukuman, tetapi dikatakan apa? Untuk kita boleh bersama-sama, ya, memerintah bersama Dia. Kita lihat Wahyu 20 ayat yang ke-6. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus. Dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Saudara mau memerintah bersama Kristus dalam kerajaan 1000 tahun? Bersyukur pagi hari ini kembali saya ingatkan. Dan kita pun merayakan kebangkitannya yang dahsyat dalam hidup kita semua. Ya, sebagaimana pengakuan Gereja Bethel Indonesia juga dikatakan di poin yang paling terakhir. Pada akhirnya semua orang mati akan dibangkitkan. Orang benar akan bangkit pada kebangkitan yang pertama dan menerima hidup kekal. Tetapi orang jahat akan bangkit pada kebangkitan yang kedua dan menerima hukuman selama-lamanya. Berbahagialah kita semua saudara pagi hari ini. Karena kita hidup di dalam Tuhan. Karena Kristus Yesus sudah menebus kita. Bagi Bapak Ibu yang mungkin selama ini belum percaya. Apapun selama ini agamamu dan engkau mendengar ini dan engkau merasa bahwa engkau membutuhkan Kristus. Berdoa secara pribadi. Minta Tuhan Yesus ampuni. Terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi. Cari rekan-rekan yang sudah Kristen, yang sudah mungkin percaya kepada Tuhan Yesus. Untuk boleh sharing dengan engkau. Ya, sehingga sungguh kita boleh bersama-sama nanti menerima kehidupan kekal bersama Tuhan. Ya, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Yang kelima poinnya adalah supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya Tuhan. Bapa surgawi, kami sungguh bersyukur kalau pagi hari ini Tuhan kembali ingatkan kami betapa kuasa-Mu dahsyat, betapa Engkau adalah Allah yang dahsyat. Ajar kami Tuhan dalam merayakan hari kebangkitan-Mu ini. Ajar kami untuk memiliki ginosko, pengenalan yang benar akan Tuhan, mengenal lebih dalam lagi. Bahkan kami boleh melekat dengan Engkau. Kami boleh memiliki isi hati-Mu Tuhan.
Mari Tuhan, beri kami Tuhan pengenalan yang benar. Dan kami pun boleh mengenal kuasa kebangkitan-Mu Tuhan. Karena kami percaya Engkau Allah yang sungguh dahsyat di dalam semuanya. Dan Engkau tidak terbatas oleh apapun. Bahkan maut tidak berkuasa lagi atas-Mu Tuhan. Dan jadikan juga kami memiliki persekutuan di dalam penderitaan-Mu Tuhan. Kami memiliki roh yang perkasa, batin yang teguh di dalam Engkau. Sehingga kami boleh tetap percaya, mempersenjatai diri untuk siap menderita. Karena kami yakin Tuhan, Engkau bersama kami. Pergumulan apapun yang sedang kami alami, entah itu sakit penyakit, masalah rumah tangga, masalah ekonomi, kami percaya itu tidak ada apa-apanya. Karena kuasa-Mu melebihi semuanya Tuhan. Dan Tuhan tolong kami juga, supaya kami menjadi serupa dengan Engkau dalam kematian-Mu Tuhan. Kami boleh membawa kematian Kristus dalam hidup kami. Menyadari bahwa manusia lama kami ini sudah mati bersama dengan kematian-Mu di kayu salib. Supaya kami boleh bangkit bersama dengan kuasa kebangkitan-Mu. Manusia baru ini boleh bangkit. Kami boleh menjadi pribadi yang diubahkan, dibaharui di dalam Engkau. Hidup dalam kuasa kebangkitan-Mu Tuhan. Kami boleh memiliki kuasa-Mu Roh Kudus dalam hidup kami. Engkau yang menuntun kami ke dalam seluruh kebenaran. Sehingga kami boleh semakin hari diubahkan menjadi representasi Kristus di dalam sikap, pikiran, dalam karakter, dalam perkataan kami Tuhan. Sehingga kemuliaan-Mu dinyatakan melalui umat-Mu Tuhan. Pada akhirnya kami percaya kami pun akan menerima kebangkitan dari antara orang mati. Kami boleh dibangkitkan dan bersama-sama memerintah dengan Engkau dalam kerajaan 1000 tahun. Bahkan bersama Tuhan untuk selama-lamanya di dalam kekekalan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami semua, seluruh jemaat-Mu dimanapun berada Tuhan. Untuk Engkau sendiri yang menopang, Engkau yang menguatkan, Engkau yang menuntun, memberikan kekuatan. Bahkan setiap jemaat-Mu boleh hidup dalam kuasa kebangkitan-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan juga menjamah setiap orang yang mungkin selama ini belum percaya, belum mengenal Tuhan. Dan kalau saat ini menjadi percaya, kiranya Tuhan sendiri yang masuk dalam seluruh kehidupan mereka. Sehingga mereka boleh menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Dosanya diampuni, kehidupannya boleh diubahkan di dalam Tuhan. Mengenal Kristus dengan benar dan pada akhirnya bersama-sama dengan seluruh orang percaya menikmati kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba selesai. Namun kami percaya Roh Kudus akan terus berkata-kata dalam setiap kami. Berkat-Mu atas setiap kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, pada saat ini juga bersamaan dengan minggu pertama, kita akan bersama-sama menerima perjamuan kudus. Namun kembali saya mengingatkan bahwa mereka yang menerima perjamuan kudus ini adalah mereka yang sungguh-sungguh sudah percaya dan memahami dengan benar arti dari perjamuan kudus ini. Ya, dan sudah dibaptis. Sehingga ketika menerima perjamuan kudus kita benar-benar mengalami persekutuan dengan Tuhan dan satu dengan yang lain. Mari Bapak Ibu boleh siapkan roti dan anggur, ya, baik roti crackers atau apapun, minuman, teh, sirup atau apapun, saya persilahkan untuk kita pegang dengan tangan kita dan kita siapkan hati untuk menerima perjamuan ini. Baiklah kita berdamai dengan Tuhan. Apabila ada dosa, kesalahan, pelanggaran, minta ampun kepada Tuhan. Sehingga Tuhan melayakkan kita untuk menerima perjamuan pada saat ini. Mari kita satu di dalam doa. Bapa terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Dan kami bersyukur juga kalau kami boleh menerima perjamuan kudus pada pagi hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati, menguduskan setiap roti dan anggur yang ada di hadapan kami, dimanapun berada, di rumah-rumah. Tuhan menguduskan dan menjadikan roti dan anggur ini sebagai gambaran yang nyata dari tubuh dan darah Kristus. Tuhan, biarlah kami yang menerimanya boleh dilayakkan. Ampuni segala dosa, kesalahan, pelanggaran kami, baik dengan pikiran, perkataan, perasaan, perbuatan kami. Kuduskan kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Sehingga kami boleh menerima roti dan anggur ini dengan benar. Kami boleh menerima tubuh dan darah Kristus dalam hidup kami. Menerima penebusan-Mu Tuhan. Sehingga kami yang percaya sungguh mengalami kehidupan yang dibaharui di dalam Tuhan. Persekutukan kami juga satu dengan yang lain bersama dengan seluruh gereja Tuhan di dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siapkan hati kami untuk menerima perjamuan ini. Amin.
Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari kita angkat roti dengan tangan kanan kita tinggi-tinggi sambil kita dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti ini dengan sungguh mengakui pengorbanan Yesus. Tubuhnya yang terpaku di kayu salib untuk menebus setiap dosa kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Mari Bapak Ibu kita angkat minuman, anggur atau sirup apapun juga. Kita mau terima sebagai darah Kristus dalam hidup kita semua melalui perjamuan pada pagi hari ini. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum anggur ini, minuman ini sambil sungguh mengingat akan darah Kristus yang tertumpah, tercurah di kayu salib untuk penebusan dosa kita semua. Baiklah kita sungguh percaya menerima tubuh dan darah Kristus, pengorbanannya yang mulia bagi kita semua. Dan biar kita pun juga dipersekutukan dalam tubuh Kristus, di mana Yesus adalah kepala dan gerejanya adalah tubuhnya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu Tuhan. Di mana Tuhan sendiri yang sudah memberikan kami kelayakan untuk menerima perjamuan kudus pada saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa untuk pengorbanan-Mu di kayu salib. Engkau menebus kami bukan dengan emas, perak, permata, bukan darah domba, lembu atau apapun juga. Tetapi tubuh dan darah-Mu sendiri Kau korbankan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kasih-Mu yang besar, Engkau sudah rela mati buat kami. Ganti setiap dosa, kesalahan, bahkan kutuk kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk saat ini Tuhan, dan kami percaya melalui perjamuan kudus ini kami sungguh dipersekutukan dengan Engkau Tuhan. Dan kami juga dipersekutukan satu dengan yang lain, dengan umat-Mu dimanapun berada. Dan kami percaya Tuhan melalui perjamuan ini juga kami menerima segala anugerah yang sudah Tuhan sediakan. Yang lemah sudah mendapatkan kekuatan yang baru. Yang terikat mengalami kelepasan yang dari Tuhan. Yang berbeban berat diberikan kelegaan. Yang mungkin berduka diberikan penghiburan oleh Tuhan. Bahkan kami yang sakit oleh bilur-bilur-Mu, kami disembuhkan. Terima kasih Tuhan, ada pertolongan yang tepat waktu. Ada jawaban yang tepat buat hidup kami semua. Semua karena kasih dan kemurahan-Mu Tuhan. Jadikan kami saksi-Mu sampai Kau datang kembali. Buat supaya kami memiliki karakter-Mu Tuhan, dan sadarkan terus kami bahwa hidup kami bukan milik kami lagi, tetapi milik Engkau Tuhan. Sehingga kami sungguh hidup di dalam kuasa kebangkitan-Mu Tuhan, sebagai orang-orang pilihan Allah yang berkemenangan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa untuk perjamuan ini. Kami berdoa bersyukur buat kebaikan-Mu ini. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat-Mu dimanapun berada Tuhan. Kiranya Tuhan yang terus melindungi dalam masa pandemi ini. Kiranya Engkau yang senantiasa menopang, senantiasa memberikan penyertaan-Mu, pertolongan-Mu yang tepat waktu. Sehingga setiap jemaat-Mu tidak ada yang terjatuh, tergeletak. Mereka akan tetap kuat, bahkan berdiri, bahkan akan terbang tinggi bagaikan Raja Wali. Karena tangan-Mu yang kuat yang menopangnya. Kami menyerahkan juga Tuhan para pasien COVID yang hari-hari ini sedang berjuang. Biarlah mereka pun mengalami mujizat yang dari Tuhan, pertolongan yang dari Tuhan, dan kesembuhan yang dari Tuhan. Para medis yang hari ini juga sedang berjuang, berikan kekuatan dan perlindungan bagi setiap mereka juga untuk melayani dengan baik dan membawa kesembuhan yang dari Yesus juga bagi setiap pasien yang mereka layani. Kami berdoa juga bagi kota kami Tuhan,
Kiranya Bogor boleh menjadi kota shalom, ada otoritas, damai, sejahtera yang dari Tuhan. Berikan roh yang takut akan Allah senantiasa bagi pemimpin kota kami. Kami menyerahkan presiden kami Bapak Jokowi bersama dengan wakil presiden, bersama dengan para menteri jajaran dari tingkat pusat sampai ke daerah. Kiranya Tuhan yang terus akan menolong, memberikan arahan-Mu Tuhan. Karena firman-Mu berkata hati raja seperti batang air di tangan Tuhan. Tuhan akan mengalirkan kemana Tuhan mau. Biarlah apa yang menjadi ketetapan Tuhan, itulah yang dilakukan oleh Bapak Presiden kami bersama dengan para pemimpin yang lain. Terima kasih Bapak, kami berdoa secara khusus untuk apa yang terjadi hari-hari ini. Ada teroris, ada keinginan, ada pemberontakan, ada kemarahan, ada kebencian mungkin dari sekelompok orang. Kami berdoa Tuhan di dalam nama Yesus kiranya Tuhan patahkan semuanya itu. Dan dihalaukan dari Indonesia ini. Di dalam nama Yesus segala niat-niat jahat itu boleh dibatalkan semuanya. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan juga Gereja Betel Indonesia dalam tangan-Mu Tuhan. Baik ketua umum kami maupun seluruh pengurus badan pekerja harian, pengurus BPD dimanapun berada, bahkan seluruh gembala, pejabat GBI, bahkan seluruh jemaat Gereja Betel Indonesia. Kiranya kami semua boleh memiliki karakter-Mu Tuhan. Berikan kekuatan yang dari Engkau, berikan tuntunan-Mu senantiasa, berikan kami kesehatian untuk terus menuntaskan amanat agung bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan yang akan terus berjalan bersama kami. Sebelum kami selesai beribadah ini, kami mau menerima berkat yang dari Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, angkat kedua tanganmu, arahkan hati kepada Tuhan. Dan biarlah dengan iman kita boleh menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat yang berlimpah dari Allah Bapa, cinta kasih pengorbanan teladan Tuhan Yesus, penyertaan kuasa kemenangan, sukacita dari Roh Kudus memenuhi engkau mulai saat ini dan selamanya. Dan terimalah segala berkat yang mengiringinya, makanan, minuman, pakaian, kesehatan, kekuatan, keberhasilan menjadi bagianmu. Apa yang tidak pernah engkau lihat, dengar, dan tidak pernah timbul dalam hatimu, Tuhan sediakan bagi engkau yang mengasihinya. Terimalah semua berkat ini dan jadilah berkat yang memuliakan Allah, yang hidup di dalam kuasa kebangkitannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kita yang percaya dan menerima berkat bersama-sama berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat hari kebangkitannya.